Salam damai sejahtera semuanya. Pada kesempatan hari ini saya ingin mencoba memberikan sedikit penjelasan ataupun memberikan sedikit ulasan tentang kitab Yunus. Mungkin kitab ini sangat terkenal karena kitab ini bercerita tentang bagaimana seekor ikan menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam ikan selama 3 hari. Kitab ini juga sangat terkenal terutama bagi anak-anak. Kitab ini boleh dibilang sangat pendek, hanya terdiri dari 4 bab. Tetapi menceritakan banyak hal tentang kisah daripada Yunus tersebut. Kita bisa belajar dari bab 1 nanti sampai dengan bab 4. Dalam bab 1, Allah memerintahkan kepada Yunus untuk pergi ke kota Niniwe agar bangsa Niniwe bertobat. Tetapi apa yang dilakukan Yunus? Yunus pergi ke tempat atau ke kota lain yang disebut dengan Tarsis. Kalau kita melihat di sini, ibaratkan Niniwe ada di sebelah timur daripada Yerusalem, maka Tarsis itu kalau kita melihat dari beberapa ulasan, itu berada di sebelah selatan Spanyol. Jadi artinya apa yang Tuhan perintahkan Yunus untuk pergi ke timur, Yunus justru pergi ke barat. Bahasa kita artinya Yunus tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, bahkan Yunus melakukan kebalik atau berbalik daripada apa yang Tuhan perintahkan kepada Yunus. Nah, dalam hal ini kita bisa belajar sama dengan diri kita bahwa Allah selalu bersabda kepada kita setiap hari, dan kita setiap hari seringkali ataupun tidak jarang melakukan apa yang kita pikirkan, yang kita katakan, ataupun yang kita lakukan berbeda dengan apa yang Tuhan perintahkan. Di dalam perjalanannya ternyata kapal yang ditumpangi oleh Yunus berhadapan dengan suatu badai yang sangat besar yang menyebabkan orang-orang tersebut ketakutan. Kita bisa melihat dari bab 1 ini bahwa orang-orang tersebut yang bukan orang Ibrani, mereka ketakutan dan meminta kepada Yunus agar Yunus berdoa kepada Allahnya. Dari sini kita bisa belajar juga akibat dosa seseorang yang percaya kepada Tuhan bisa berdampak kepada orang-orang yang sekitarnya, orang-orang di sekitarnya. Jadi kita memang harus selalu waspada dalam segala tindakan kita, terutama apabila yang kita akan rencanakan atau yang kita lakukan itu berbanding terbalik dengan apa yang Tuhan ajarkan atau Tuhan minta kita untuk melakukannya. Dan kita belajar dari sini setelah Yunus ternyata mengaku bahwa dia memang bersalah, Yunus meminta mereka agar Yunus dilemparkan ke dalam laut, dan kemudian saat itu segala ombak dan badai itu berhenti. Jadi memang kita bisa menganalisa, kita bisa merefleksikan bahwa atau ketika kita mengalami suatu masalah, kita sering melakukan refleksi apa yang kita lakukan, apakah ada yang kita lakukan yang tidak benar di hadapan Allah, sehingga membuat kita untuk bisa mencoba keluar, membuang hal yang selama ini menjadikan yang membuat diri kita ini tidak mau atau tidak bisa taat kepada Tuhan. Apapun itu, bisa kesombongan, bisa juga mungkin narkoba, bisa juga mungkin karena kita terlalu banyak menonton film porno, ataupun bisa juga karena minuman keras dan lain sebagainya. Maka hidup kita akan lebih tenang, hidup kita akan mengalami kedamaian ketika apa yang ada di dalam diri kita selama itu kita harus potong dan kita harus buang dia ke dalam laut. Nah, kita perhatikan setelah itu di dalam bab 2.
Itu kondisi di mana Yunus saat itu berada di dalam perut ikan. Keadaan itu kalau kita baca dengan pelan-pelan, itu menggambarkan seseorang yang berada di dalam suatu tempat tertutup karena dirinya sudah tidak lagi memiliki relasi dengan Tuhan. Keadaan yang tertutup itu menyebabkan seseorang tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak bisa mengembangkan apa yang akan dia lakukan, apa yang akan dia tindakan. Bahasa mudahnya bahwa orang yang berada di dalam perut ikan tadi, seperti layaknya Nabi Yunus, seperti dalam keadaan orang tersebut sedang dalam menuju kematian. Di sini Yunus membuat doa ataupun katakanlah berseru kepada Tuhan bahwa Yunus berjanji akan melakukan segala nazarnya, dan Yunus percaya keselamatan itu hanya datang dari Tuhan. Singkat kata, pertobatan membuat kita bisa keluar dari penjara dosa tadi, penjara yang membuat kita berpisah dari Tuhan. Setelah Yunus keluar, maka Yunus datang ke Niniwe dan menceritakan bahwa bangsa Niniwe akan ditunggangbalikan. Dan kita perhatikan bangsa Niniwe adalah bukan bangsa Ibrani, tetapi Niniwe yang diprakarsai oleh rajanya meminta semua orang untuk berpuasa, untuk bertobat, untuk berpantang, termasuk ternak. Kita bisa belajar dari sini bagaimana reaksi seseorang yang tidak mengenal Tuhan. Dia bisa mau menerima apa yang Yunus telah sabdakan. Dan ternyata apa yang telah dilakukan oleh raja tersebut beserta seluruh negeri beserta ternak-ternaknya membuat bangsa tersebut tidak jadi ditunggangbalikan. Jadi bahasanya kalau Allah tadinya mau menunggangbalikan bangsa tersebut, tetapi bangsa Niniwe menunggangbalikan diri mereka dengan cara pertobatan, dengan cara berpantang, dan dengan cara berpuasa. Di sini kata yang digunakan adalah mirip gitu. Setelah selesai apa yang terjadi dengan Yunus, yaitu seorang nabi, dia keluar dan dia memperhatikan apa yang terjadi. Yunus dalam hatinya tidak bahagia karena dia merasa mengapa Allah itu begitu murah hati, termasuk sangat bermurah hati kepada musuhnya. Hal itu yang tidak bisa diterima oleh Yunus. Disinilah kita bisa belajar bahwa seringkali apa yang ada di dalam pikiran kita, seringkali apa yang ada di dalam benak-benak kita, belum tentu sama dengan apa yang Allah pikirkan dan apa yang Allah rencanakan. Yang perlu buat kita adalah kita taat dan kita mencoba menyelami rahasia dan misteri mengapa Allah bertindak demikian. Dan kita sebagai muridnya, kita sebagai anak-anaknya, kita pun diharapkan kita bisa melakukan seperti yang Allah lakukan, yaitu bermurah hati, termasuk kepada orang yang katakanlah tidak percaya kepada Allah. Jadi dari dalam kitab Yunus kita belajar yang pertama, kita sering tidak taat dan setia kepada segala perintah Allah, yang menyebabkan atau justru kita ingin pergi menjauh dari Allah. Allah tetap akan mencari kita. Allah tetap setia akan datang mengunjungi kita dengan memberikan tanda-tanda kepada kita. Ketika kita semakin jauh dari Allah, kita sebetulnya berada bukan dalam suatu kehidupan,
tetapi berada di dalam suatu tempat yang tertutup di mana kita tidak bisa melakukan apa-apa selain berseru. Itulah saatnya kita harus bisa bertobat dan mencoba membangun relasi kepada Tuhan. Bangsa yang tidak mengenal Allah pun bisa bertobat sepanjang orang tersebut bisa mau melakukan dan taat dan percaya akan apa yang telah disabdakan oleh Tuhan, baik melalui kitab suci maupun melalui para nabinya maupun orang-orang sekitar kita. Dan yang terakhir, kita harus belajar bahwa Allah mengasihi seluruh manusia termasuk kita sendiri. Oleh karena itu, bukan dengan kacamata manusia bagaimana kita memperlakukan sesama, tetapi dengan kacamata Allah. Semoga menginspirasi di bulan kitab suci ini, dan kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin setia dengan sabdanya, dan juga kita bisa mengajak orang untuk bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.